kalau misalnya udah ada roaming-roaming dari seorang Karina, ini harusnya Jisa yang berhati-hati. So, buat menurut kalian semua, bagaimana draft kali ini? Apakah ini udah sesuai dengan apa yang kalian suka atau tidak? So, tanpa berlama-lama langsung di kolom komentar. Akankah game pertama di tangan Geekfam atau Rebellion? Karena kita bakal menuju ke arah lane down. Ini dia di match pertama di minggu kedua hari terakhir. Geekfam versus Rebellion. Oke, ada Kari kali ini. Cuman yang menjadi pertanyaan Pulung untuk sekarang nih, Prof. Karina, defense atau attack? Banyak orang yang mungkin masih bertanya-tanya kenapa mungkin lebih ke tanknya itu masih bisa berfungsi gitu loh. Iya. Karena sebenarnya ya untuk teamfight jangka panjangnya dia emang benar-benar bisa lebih dioptimalkan. True damage-nya itu emang tergantung dari damage item. Tapi kalau misalkan kita ngomongin true damage ya dia kan cuma bisa di counter pakai item darah. Jadi sebenarnya masih works aja. Masih works ternyata ya teman-teman ya. Berarti terjawab sudah. Tadi ada sebuah tarikan juga Iron Hook yang dimiliki oleh Renvi. Namun sekarang ada sebuah upaya yang dilakukan oleh Rebellion mengusir pemain dari Kick. Tapi kalau misalnya ada yang sadar tadi lihat Jisanya, dia takut juga respect sama gameplay Franco yang dimiliki Geekfam. Dia nggak langsung ke arah orange buff. Dia tunggu dulu, memastikan aman. Oh, pas dia lihat adanya Franco di sana nggak invasi, baru dia mainin ke arah orange buff. Dia mainin orange buff, dia dapetin Lito, baru dia bisa dapetin jungle dan menuju ke arah purple. Jadi purple-nya ini nggak selalu menjadi prioritas. Karena apa? Karena yang ditakutkan adalah adanya Franco dan Karina yang siap-siap untuk berada di arah bus. Oke, kita anggap dia nggak di-commit langsung. Tapi at least dengan satu kali Iron Hook dapat dicicil oleh Karina dan dia nggak punya flicker, ya kemungkinan possibility untuk dia ditumbangkan lebih banyak. Wah. Birol depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Renvi. Tapi Xuan nampaknya kali ini tidak berhasil menumbangkan serangan di arah mid lane. Yes, baru saja kita bilang dengan adanya gameplay yang cukup agresif dari Karina di early game, Profesor. Ini Shadow Assault-nya udah digunakan begitu aja. Dan Jisa by the way dia juga udah level 4, level yang sama dengan retribution yang berbeda. Balik lagi. Ini adalah satu emblem yang lagi happening banget, yaitu adalah dari Demon Slayer. Nambahin 20% untuk Turtle, Lord, dan juga untuk dari segi turretnya. Tapi untuk dealing damage retribution itu juga berpengaruh. Jadi Jisa mungkin harus lebih berhati-hati untuk retributionnya. Oke, kita bakal lihat di depan sana Jisa melepaskan begitu saja. BB25 bakal berhasil mendapatkan satu buah Turtle. Langsung ada satu buah Word Manipulation, tapi lihat Messi berhasil ditangkap. Jisa terkena damage, langsung ada skill counter belakang dan berhasil dimakan. BB25 seperti yang sudah dikatakan, kalau tidak ada coverisasi yang membuat permainan dari tim Geekfam menuju ke arah belakang dari Jisa, langsung termakan Pak Pulung Jisanya. Dan bagus banget apa yang dilakukan barusan, ada guiding win. Namun sepertinya untuk kali ini Vince-nya hampir aja tertangkap di bagian tengah. Ada Swallow dan juga Val, di mana mereka berdua hampir aja tadi bisa mendapatkan dari Vince. Ini nggak menutup kemungkinan Profesor KB entah di item 2 atau item ketiga tiba-tiba kita ada lihat ada Winter di early. Ini nggak menutup kemungkinan. Possibility sangat besar melihat dengan adanya ganking yang dilakukan dari seorang Vince. Bahkan di depan sana, di BB25 berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder dari Profesor. Iya, mengingat juga kayak lebih butuh Ice Queen One untuk Jisa daripada item seperti Genius One yang damage banget. Atau ya mungkin akan melihat dari item yang akan dibuat juga oleh BB25 terlebih dahulu. Birul. Oke, langsung ada skill, tapi lihat terlalu dalam dan bahkan di depan sana. Mereka berhasil mendapatkan dua. Xuan menggunakan flicker yang berikan seorang Birul dan lihat true damage belum keluar begitu saja dan bahkan Xuan tertangkap. Karena flicker kembali mencoba dijemput, ternyata sedikit birahi yang dilakukan oleh tim Geekfam. Tapi BB25 tidak akan meninggalkan begitu saja. Val mencoba untuk membantu pergerakan dan bahkan Birul ditumbangkan dan di sini Birul dimakan oleh seorang Xuan. BB25 masih mau lebih tapi damage dari turret tidak bisa ditahan kembali. Berhasil ada pertukaran yang menurut aku pribadi agak cukup kurang adil. Karena BB25 udah banget terpotong, terservis, tepakan. Lihat, tercutting di arah top lane, Pak Pulung. Wow, dibekal aja oleh dua orang yang dimiliki oleh Rebellion. Bagus banget apa yang dilakukan oleh pemain-pemain ini, di mana mereka tahu ada waktu yang cukup lama dimakan oleh Geekfam berada di area top lane dan dimiliki oleh Rebellion Zion. Wow, bahkan rotasi telah dilakukan. Lihat Brody di arah bottom lane, bebas mencoba untuk melakukan plating. Rotasi telah dilakukan. Dapat para pemain dari tim Geekfam, mereka benar-benar merugi akibat adanya permainan di arah top lane yang cukup agak sedikit nafsu kita bilang ya. Iya, dan itu terburu-buru Profesor. Birul langsung ubah untuk dari segi landing phase-nya karena dia tadi ketinggalan satu wave minion di bagian top lane.
sehingga kalau ke top lane dia bakal rugi karena kebagi banget dari segi minionnya. Alright, MFZ depan sana, bahkan Turtle mencoba dicolek kembali tim Rebellion Zion. Dan Rebellion Zion harusnya udah sadar kalau misalnya lihat Emma Vendor telah dikeluarkan. MFZ di depan sana, Flicker dan bahkan masih bisa selamat, tapi informasi telah diberikan tidak akan adanya Flicker kembali. Renvi langsung mencoba untuk melakukan Bloody Hunt, bahkan hilang begitu saja. Termakan oleh para pemain dari seorang MFZ. Rebellion dari belakang, Birul tertangkap kembali, 2 poin telah didapatkan. Dan bahkan Val harusnya menjadi korban yang ketiga. Mencoba diselamatkan Word Manipulation, nampaknya itu sia-sia, Pak Pulung. Wow, sebuah setup yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari Gifam dan sekarang free Turtle untuk mereka. Tidak akan ada gangguan di mana untuk kali ini. Turtle-nya pasti akan nge-boost banget juga ke arah network yang mereka miliki. Yang diincar adalah dari purple buff-nya Iya. sepertinya. Dapat nggak ya? Dapat. Dapat ya? Karena masih ada dan dia meninggalkan satu yang bagian kecilnya, sehingga hal ini akan membuat mungkin dari BB25-nya agak sedikit ketinggalan dari segi durasi purple buff-nya. Cuma mungkin tadi ada satu pergerakan dari Rebellion Zion yang menurut aku agak sedikit waste karena dia itu 4 lawan 5 posisinya, sebenarnya 4 lawan 4. Tapi tidak ada retribution di sana dan agak sedikit memaksa karena kita tahu untuk BB25 atau Karinanya dia punya retribution. Ya, jadi secara nggak langsung dibantuin cicil Turtle-nya ya. Oke. Melihat permainan yang cukup mendominasi dari tim Geek Fam, melihat Rebellion Zion, mereka tidak bisa langsung untuk mendobrak gameplay dari tim Geek Fam. Swan berdiri kokoh di arah top lane dan bahkan Birol atau Val pun di depan nanti bakal bisa ditumbangin kalau bisa menuju ke arah lead game. Vince, langsung ada Birol tertangkap begitu saja, damage yang diberikan terlalu sakit dan bahkan I'm offended berhasil mendapatkan 3 tapi tidak ada follow up damage dan Ward dimulai di depan sana. Tidak berhasil menangkap 3 player dari tim Geek Fam dan membuat Rebellion Zion lagi-lagi mendapatkan kerugian. Birol 3 kali tumbang, ini bukan hal yang baik Pak Pulung. Waduh, itu barusan bagus banget loh. I'm offended. Flicker, 3 orang, tidak ada follow up damage. Yif-nya agak sedikit terlambat di bagian belakang. Dan juga sedikit lagi tadi dari Real Manipulation yang maju ke bagian depan. Mungkin akan ada 1 orang berhasil ditangkap barusan. Maximum charge pun langsung dikeluarkan. Dan efeknya belum terlalu nyeri. Wow, kali ini melihat Rebellion Zion yang di main sebelumnya mendominasi. Tapi di sini mereka agak terseok-seok dan bahkan tertangkap begitu saja. Val di depan sana. Langsung ada sekali lagi terkiki dengan Bloody Hunt. Free hit di arah belakang Jisa. Dan Miles di depan sana. Darren is coming. Middle one Miles situation. Damage nggak bisa dibendung kembali. Dapatkan hilang. Lihat turun damage yang diberikan. Ditangkap begitu saja. Jisa langsung hilang. Disabet killing. Still looking for double kill. BB25. Swallow menjadi pilihan. Flicker ke arah belakang. Dan Darren tersisa seorang diri. Dan kali ini bakal ditumbangin oleh seorang Swan. One last hit dan ternyata Darren still survive. Hampir aja loh. Tadi poin kristalnya udah dikeluarin lagi loh. Ji udah kena efek slow juga. Dia masih bisa selamat kabur ke bagian belakang. Hanya sisa 2 orang. Turtle again and again nih Lord. Wah. Nih Profesor enak banget nih udah. Mereka dari Geek Farm. Iya asli, mereka ini sebenarnya untuk tim fight tarik ulurnya bagus banget. Kenapa? Karena ada 2 eksekutor di sini. Ada BB25, ada Karina juga. Dan untuk sekarang daerahnya lihat true damage-nya akan lebih mematikan karena Swan adalah counter dari Esmeralda. Oh my god, one last absurd damage tapi ternyata Swan tertangkap. Shuttle telah berhasil didapatkan. Ton of hot memory, Jisa is coming. Menuju ke arah seorang Mavzin dan nampaknya Jisa memilih ke arah farming terlebih dahulu. Tadi Val terlalu terburu-buru dan Val menganggap dia bisa menumbangkan seorang Darren, tapi ternyata absorb damage Stardust Stitch di detik-detik terakhir kematian sebelum malaikat mencabut nyawa seorang Esmeralda berhasil. Iya, masih kurang keluar damage kayaknya. Dan kalau misalkan dari slow effect-nya ya itu emang Yves ini kayak satu sosok yang patut untuk diperhatikan sih, lihat efeknya. Oke. Nampaknya Jisa ini agak udah lumayan sakit. Profesor harus agak Genius one soalnya. Yes. Udah di respect. I'm offended dapetin 2. Oh my god, momentum yang didapatkan. Berhasil mendapatkan 1 poin tambah tapi BB25 terkepung. Berhasil diberhentikan pergerakan oleh seorang Birul. Tidak berhasil menyambangi pergerakan dari seorang Jisa. Jisa lagi-lagi terbuka bebas. Posisinya sangat bisa didobrak. Dan bahkan Bloody Hunt. Beri ke seorang Dylan. Langsung disumbangkan begitu saja. One masih bisa selamatkan Jisa. Lihat tembakan peringatan. Jangan dekati pacarku. Salah. Jangan dekati temanku, mundur. Darrennya sempat kabur lagi, tapi 3 orang tadi setupnya udah mencoba untuk bisa mendapatkan arah 1 player. Namun Vince harus berjaga lagi di bagian tengah. Karinya selalu ngikut kemanapun rotasi yang dilakukan oleh Renvi, di mana dia adalah damage dealer dan dimiliki oleh. Nanti akan ada setengah kejutan kah dari teman-teman tim Geek Farm karena balik lagi metode pick off mereka sih matang banget untuk saat ini. Alright. Waduh. Itu terkena dan bahkan tidak ada purify loh. Itu Darren udah bisa dipastikan bisa ditumbangin. Di depan sana
Lihat, Dairen mencoba untuk memberikan sedikit distraction dan BB25 ternyata menjadi pilihan utama dari tim Rebel dan tertangkap. FOP dan again and again. BB25 mencoba untuk membalikan keadaan, Chaton telah berhasil didapatkan dan bahkan ditukar 1 untuk 1. Ini apakah worth it? Ternyata 2 pemain dari tim Gifeng hilang. MFC di depan sana tersisa bersama dengan 3 player Gifeng tersisa. Jisa hampir tertangkap. Para pemain dari tim Rebel Zion mereka berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dan bahkan menyisakan apapun dari tim Geekfam. Dia mau objektifnya, dia mau turret, dia mau purple dan dia bahkan mau 1 buah lot. Val seorang diri tadi menemani tapi Swan di depan sana. Jisa mencoba untuk memberikan peringatan tembakan. Val masih bertahan hidup Pak Bulu. 1 tetes darah terakhir dan dia pun masih bisa selamat, tapi coba lihat Karinya mulai maju ke bagian depan. Ada Swelo yang berada di dalam rumputan. Poin kristal dikeluarkan, berhasil mengapakkan lordnya juga. Namun untuk kali ini MFC-nya mulai maju ke bagian depan sedikit lagi. Petri langsung ditembak dan begitu saja sengang-sengang tepat. Tapi sudah darahnya, bahkan untuk kali ini rupinya pun langsung ditukar dengan sangat-sangat cepat. Oh, Dairen masih mau lebih dan ternyata tidak dikasih pulang. Beat BB25, Charlotte seorang di menami, tapi lihat di sini, lihat Dairen masih mau lebih. Charlotte memberikan sedikit slow effect dan nampaknya masih belum efektif. Langsung ada panggilan alam Q. Ada abang, 2 diganti dengan 3 orang sekaligus. Untung lagi atau tidak ini Prof? Ya, masih untung sih by the way, karena balik lagi untuk sekarang Xuan-nya juga yang sudah sempat tertangkap, tapi untuk Birulnya ini yang bakal jadi PR sih. Walaupun udah tumbang 4 kali ya, tapi teman-teman dari Geek Farm mereka tetap harus tangkap para Birul. Oke, tapi di tengah sana mereka hanya berdua. Renvi untungnya udah gak ada flicker kembali, tapi benar tadi overcommit terhadap seorang Jisa adalah keputusan yang baik. Keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh seorang Renvi. Karena dengan loot yang berhasil didapatkan, mereka kehilangan keuntungan banyak, Profesor. Ya benar banget, apalagi ini nggak bakal ada satu base turret yang hilang gitu loh untuk sekarang. Tapi balik lagi, damage deal-nya Xuan, karena dia udah tumbang 1 kali, ini nggak boleh untuk yang kedua kalinya, apalagi yang tertangkap. Karena kalau ngomongin soal damage deal di late game, Marksman bakal mengerikan. Oke, tapi lihat di belakang sana, BB25 masih bertahan dan bahkan mereka kehilangan seorang Birulnya. Chaton berhasil dilakukan, mencoba fokus menuju ke arah 1 buah purple buff yang dimiliki dan Jisa berhasil dengan retribution-nya. Dan para pemain dari tim Rebel Zion mereka memilih untuk mundur. Mencoba diamankan teritorial Jisa untuk mundur melewati jungle. Mereka nggak bisa sembarangan lewat nyebrang sungai. Karena lihat, para pemain dari tim Geekfam mereka sudah berkumpul 4 orang. Renvi tertangkap 1 saja. Di overcommit dengan adanya flicker itu bisa sangat-sangat berbahaya, Profesor. Silakan itemnya. Iya, apalagi untuk sekarang concentrate energy. Menarik sekali dari Jisa. Dia tahu kalau seandainya dia punya critical dengan magical power yang sangat amat tinggi untuk sekarang. Dan itu akan tembus banget bagi seorang BB25 yang untuk sekarang pun dia walaupun udah punya Athena Shield, PR-nya cuma tinggal Divine Glaive. Apakah akan secepat itu dibuat? Nah, siapa nih? Tapi lihat Pak Pulung, flicker ke arah belakang, Biro karena dia tahu apa yang dituju. Dan Chuelo bakal ditumbangin flicker ke arah belakang, Xuan! Kali ini berhasil menumbangkan, tapi lihat damage-nya terlalu besar. Tershuttle begitu saja, 2 hilang dibalikan keadaannya. Renvi udah ada flicker lagi, tapi lihat BB25 berhasil membuat Jisa ditumbangkan di depan sana. Tidak ada Jisa, mereka kekurangan dari segi dobrak Pak Pulung. Positioning yang baik banget dari apa yang dilakukan oleh BB25 karena dia menunggu ya. Dia melihat dulu bagaimana rekan-rekannya, dia berada di dalam rumputan. Untuk kali ini 3 melawan 3 masih memiliki dari masing-masing damage dealer. Ya ada Karina dan juga ada Birul dengan menggunakan Brody-nya. Apakah dimajuin? Tidak, kayaknya sabar dulu. Wow, benar-benar BB25 dia bermain dengan targeting yang bagus banget dari early. Yang sudah kita bahas sebelum game dimulai, Kimi ketika ketemu Karina, kalau tidak ditutup pintunya rapat-rapat, ini Karinanya pasti nggak punya adab. Langsung masuk tanpa ada permisi, tapi di depan sana masih mencoba untuk pakai sampai Swallow. Tapi bang di depan sana mereka akan ditukar dengan seorang Val. Val pun tumbang 1 untuk 1, tapi agak cukup kurang adil dengan adanya MFC yang ditukar dengan Val, Profesor. Iya, menurut aku untuk sekarang juga Renvi sudah menyelesaikan tugasnya dengan ya sebegitunya. Karena red kill adalah jawaban bagi teman-teman dari Geek Farm. 4 melawan 4 ini Rebel Zion pun menurut aku tidak akan berani untuk mendobrak pertahanan dari teman-teman Geek Farm sendiri. Karena ya Franco balik lagi, apalagi dengan konsilnya. Nah ini dia Niko, ya malah kena lagi poin kristalnya. Renvi. Udah keren, udah siap lari ngebut, konsel digunakan void kristal. Itu akan selalu apa ya, terdeteksi ya kalau ada niat jahat emang. Emang itu lihat tuh langsung ada karpet di depan sana, disuruh keset dulu kakinya, langsung pelan. Salah jalan. Salah jalan. Masalah bukan salah jalan, salah injek.
Kalau dia lewat situ tapi nggak keinjak mungkin is okay ya. Ya mungkin Swallow yang bakal ketangkap. Nah, ini dia nih. Konsil balasan, ada Renvi seorang diri tapi Flicker udah dikeluarkan. Ada Falling Star mau lompat ke bagian depan daerahnya. Namun Bloodhound sejauh ini belum bisa dikeluarkan juga. Birunya semudah ke bagian belakang. Namun untuk kali ini dengan ada aja satu CC begitu baik dilakukan. Namun daerahnya mencoba untuk langsung membuat perimeter agar rekan-rekannya terus bisa memberikan damage ke arah BB25 yang seorang diri di paket belakang di Immortal yang pecah Oji. Oh my god, lihat Jisa tahu dia bakal di cover dan bahkan oh my god, Jisa dengan kali 6-nya berhasil mendapatkan dengan maksimum charge, menghilangkan diri. Jisa tahu posisinya seperti yang diduga-duga, bahkan Val menggunakan sword skillnya untuk menutup pergerakan dari BB25. Ini kalau menurut aku pribadi, Jisa benar-benar harus berterima kasih dengan adanya Val, Profesor. Iya, makanya aku bilang tadi kelas banget. Dia menyanyiakan, bukan menyanyiakan, bahkan ini menggunakan flickernya, nggak apa-apa. Ya gue flicker is okay, mungkin bakal ditahan 2 menit ke depan. Tapi untuk pergerakan dari BB25-nya yang mau melakukan flanking ke arah belakang, itu ditutup banget. Tadi, kalau tidak digunakan flickernya dari Val dan tidak mendapatkan down run Wolf King, mungkin korban pertama adalah Jisa, kedua adalah Swallow. Pasti. Pasti Itu banget. udah pasti. Pasti banget, dikarenakan mereka ada di paling belakang dan itu akan sangat mengganggu untuk damage dealernya. Oh, Dairan lihat di depan sana langsung dicoba overcommit, Purify tidak digunakan. Dairan bakal coba ditumbang dan kali ini agak sedikit terlambat. Masih bertahan. Oh my god, tukang somai kejamur god. Oh my god. 4 lawan 1 dan masih selamat, seluruh Ini. sword skill dikeluarkan loh. Ini pentingnya trigger disiplin. Lihat, terakhir banget dia baru keluarin dari Purify-nya. Kenapa? Karena Purify-nya akan meng-cancel Kari yang punya stack 5 hit untuk true damage-nya. Yes, benar banget. Tapi lihat depan sana, Swallow is coming. Juga depan BP25 akan menjadi belakang. Bahkan Emo Vedat berhasil mendapatkan BP25 MLC dan tertarik. Jisa hilang di depan sana. Tershutdown. Mereka fokus menuju ke arah turretnya. Tak peduli apapun yang terjadi. Tapi Daira masih menjadi pilihan utama untuk menumbangkan seorang Renvi dan Immortality-nya pecah. Val masih coba untuk menghentikan pergerakan. Tapi tertarik. Mancing mania. Mantap. Aeroduknya again and again connect, ada Tonpa Memori dan Karina pun menjadi korban Swan dan beberapa rekannya masih berusaha untuk langsung mempertahankan ke arah base-nya karena dia seorang diri aja harus melawan dengan 3 orang sekaligus. Dairenja masih cukup darah untuk bisa mengganggu pergerakan dari Kari. Ini bencana. Rebel Legion bisa melakukan one straight push. Apakah mereka mampu? Swan tersisa seorang diri dari menemani dan mereka fokus ke arah base-nya dan this is it. Rebellion Shield take the game. Weh, belum dan ternyata kelar sudah gamenya 1-0. Ya, thanks to Immortal sih. Tadi barusan biru walaupun dia mengorbankan nyawanya, tapi setidaknya dia tidak membiarkan minionnya hancur. Karena dengan Immortal dia tahu dia akan hidup kembali.